Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Percayakan kepada kami untuk kami dapat bertemu dengan saudara dimanapun saudara berada. Yang pasti saudara, sebagaimana kami sungguh yakin bahwa kita atau kami dibawa untuk boleh bertemu dengan saudara dalam kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga kami berharap bahwa pendengar Sobat Rasinda, demikian juga bahwa saudara mempunyai keyakinan Tuhanlah yang menghendaki untuk kita boleh bertemu saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita dalam perjumpaan pertemuan kita pada saat ini, kita mau agar kiranya pertemuan kita dalam berkat-Nya. Oleh karena itu, satukanlah hati dan kita mohon, biarlah Tuhan yang memberkati untuk perjumpaan kita. Kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu saat ini, Bapa bawa kami untuk kami boleh bertemu. Kami sungguh rindu Tuhan berkenan memberkati perjumpaan pertemuan kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang Maha Kuasa, Roh Kudus itu hadir, membawa kami dalam sukacita, dalam kegirangan surgawi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami pendengar dimanapun berada. Mari kiranya Engkau menolong, memimpin, memberkati, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang berkenan menjamah mereka yang sakit, yang susah Tuhan hiburkan, yang ada dengan berbagai pergumulan. Tuhan, Engkau yang akan melepaskan mereka dan memberikan kepada mereka jaminan atas terkabulnya doa mereka ya Bapa. Kami naikkan syukur puji kami, terima kasih kami di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sobat Rasinda, kita berjumpa pada saat ini. Dan sekali lagi, kami bersukacita, kami berterima kasih karena saudara sungguh tentunya siap untuk boleh kami jumpai. Dan tentunya saudara, dalam kesempatan yang indah Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan juga dengan firman Tuhan. Saudara, renungan kita dan topik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah, Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah. Itulah topiknya. Oleh karena itu, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 48 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 48 ayat yang ke-15, saudara, demikianlah bunyinya. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sobat Rasinda dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang baru saja kita baca menuntun kepada kita untuk kita ada dalam kepastian dalam hidup kita sebagai umat yang dicipta dan kepada siapa kita menyembah, saudara. Tentu yang harus kita capai dalam hidup kita bahwa kita menjadi penyembah Dia, penyembah yang menciptakan kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, sungguh sangat disayangkan jikalau kita hidup dan kita, saudaraku, ada ini, kemudian kita tidak menjadi umat yang menyembah Dia. Oleh karena itu, maka hal sangat penting di dalam kehidupan kita bahwa kita mau menjadi penyembahnya. Penyembah Allah, yaitu Allah yang sejati, Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Yang Alkitab katakan bahwa Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya itu telah datang menjelma menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, Dia, Tuhan Yesus adalah Allah yang nampak, Allah yang nyata dan yang Dia berkenan untuk kita temui, yang berkenan untuk kita sebut, kita panggil-panggil, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, 3 kenyataan yang sangat penting untuk kita dapat mengenal Allah yang kita sembah. Saudara, yang pertama adalah bahwa Ia mengetahui segala sesuatu. Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang sudah nyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu.
berarti bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, saudara. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Ia mengetahui, saudaraku, akan keberadaan kita. Dosa-dosa kita, saudara, Dia ketahui. Dia ketahui, Dia mengetahui dosa-dosa yang ada dalam hati, dalam pikiran, dalam sanubari kita, bahkan seluruh dosa yang kita perbuat, Dia sungguh tahu. Sekalipun kita melakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, Dia tahu akan segala dosa kesalahan yang kita perbuat. Dia tahu, saudara, kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu penyakit kita. Dia tahu kegagalan kita. Dia tahu kesalahan, keterbatasan, dan segala sifat kemanusiaan yang melekat di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, dengan kita memahami, mengetahui sedemikianlah kemahakuasaan, kemahatauan Allah itu, maka saudaraku tentunya tidak ada alasan bagi kita dan tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Justru yang kita buat, saudara, karena kita tahu dan kita yakin bahwa kita menjadi penyembah Allah, yaitu Allah yang Maha Tahu itu, dan kita juga sungguh yakin bahwa Dia tahu akan segala dosa, kelemahan, penderitaan, penyakit, dan apapun di dalam kehidupan kita, saudara. Maka sikap yang harus kita buat adalah bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, segala dosa-dosa kita mau serahkan kepada Tuhan. Artinya kita mau mengaku di hadapan Tuhan segala kelemahan, segala dosa kita yang kita perbuat. Karena kita tahu baginya, saudara, tersedia pengampunan. Dia tahu, saudaraku, yaitu Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu juga bukan hanya kelemahan, penderitaan, penyakit, dan segala kesalahan kita. Dia tahu juga kekuatan kita, kemampuan, potensi, kepribadian yang ada pada kita. Dia tahu kemampuan mental kita, saudara, karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Allah yang sudah nyata di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan kita. Dan Dia melengkapi kita dengan kekuatan-kekuatannya. Dia memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan, potensi-potensi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, dengan kekuatan, dengan kemampuan, potensi yang Allah berikan kepada kita, maka hal yang juga harus kita buat bahwa semua yang ada pada kita, kemampuan, potensi, dan juga kekuatan, tentunya kita haruslah persembahkan untuk Tuhan. Artinya, saudaraku, kita mau bahwa apa yang ada pada kita, ini kita pergunakan untuk kita, saudaraku, melayani Dia. Dengan cara apa, saudara? Ya, apa yang Tuhan beri, kekuatan, ataupun kemampuan-kemampuan apa, potensi-potensi apa yang ada pada kita, saudara. Semua kita mau persembahkan untuk kemuliaan dan kemasyhuran namanya. Bukan untuk kemuliaan ataupun kemasyhuran diri kita ataupun dunia ini atau pada ilah ataupun Allah-Allah lain, tetapi kepada Dia yang menciptakan kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita juga dibawa dalam pemahaman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu segala keberadaan kita, sikap kita, maksud-maksud, rencana, motif, pikiran, harapan, kecemasan, ambisi, emosi, keinginan, mimpi, dan segala kehidupan kita yang tersembunyi sekalipun. Dia Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu sikap kita. Dia tahu maksud kita, motif pikiran kita. Dia mengetahui semuanya, saudaraku. Dengan demikian maka, saudara, tentunya bahwa kita haruslah mengarahkan seluruh maksud, motif, dan juga sikap kita akan arahkan agar biarlah kiranya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan.
supaya semuanya itu saudara dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, dan pikiran kita diisi dengan yaitu pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita juga dibawa dalam pemahaman kepada Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang mengetahui bukan hanya masa kini saja, tetapi juga masa lalu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, semuanya ada dalam penglihatan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 139, ayat yang keempat, membawa kepada kita satu pemahaman bahwa di sana Tuhan mengetahui sebelum lidah kita berkata-kata pun Tuhan tahu. Dikatakan dalam Mazmur ini, saudara, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Betapa dahsyatnya dan luar biasanya Allah yang kita sembah, saudaraku. Oleh karena itu, pendengar yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, sedemikian Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan dikatakan sebelum lidah kita berkata-kata, Dia juga tahu. Maka sudah seharusnya agar kiranya hati, pikiran, mulut kita dipimpin oleh Tuhan, supaya semuanya, saudara, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan akan terpancar dari kehidupan kita sebagai orang yang benar-benar menyembah Dia. Hal yang kedua, saudara, di samping Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengetahui, Dia Allah yang Maha Tahu tadi, maka kita juga dibawa dalam pemahaman, pengertian dalam firman Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita, saudara. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita, saudaraku. Kita tahu sesuai dengan firman Tuhan atau melalui firman Tuhan bahwa kita adalah ciptaannya. Kita diciptakan seturut dengan gambarnya. Ia membentuk kita, saudara, sesuai dengan kehendaknya. Meskipun kita juga dibawa dalam satu pemahaman firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita juga, saudara, yaitu menerima dampak dari yaitu kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa itu yang telah jatuh di dalam dosa dan mengalami kehancuran, itu berdampak kepada kita. Namun sekali lagi, saudaraku, karena kita juga diberitahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mendandani kita dan membawa kita untuk kita memperoleh pembaharuan batin kita, rohani kita, keberadaan kita. Maka inilah yang tentunya membangkitkan semangat gairah hidup kita. Kita tidak terus, saudara, hidup di dalam duka karena dosa-dosa, kelemahan-kelemahan kita, penderitaan, penyakit, dan segala macam bentuk yang sungguh, saudara, merugikan kehidupan kita. Namun kita dibawa dalam pemahaman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi kita. Dan kasih-Nya itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Karena di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa dan kita memperoleh hidup yang baru, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Artinya Tuhan mengenakan kepada kita, saudaraku. Pendengar dimanapun Anda berada, betapa kita harus bersyukur karena kasih-Nya yang dinyatakan kepada kita, saudara. Kita tahu bahwa kasih-Nya sudah dinyatakan dan itu sungguh dapat kita lihat di dalam atau melalui penderitaan Tuhan Yesus. Kita tahu firman Tuhan menuntun kita untuk kita juga di sana, saudaraku, mengalami kasih-Nya ataupun kita boleh dilanda yaitu oleh kasih surgawi, kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jika harus kamu menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak,
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ayat ini menunjukkan kepada kita, saudara, tentang bagaimana Allah yang telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Karena kita telah menjadi anak-anak Allah, maka kita tentunya, saudara, dituntun dan dibawa, dan dalam perjalanan kita yang sangat mungkin bahwa kita jatuh dan kita melanggar ataupun kita tidak sesuai dengan tatanan, maka di sana Tuhan membawa kita untuk kita disadarkan dengan cara-caranya, saudara. Tuhan membawa kita untuk kita dapat hidup disiplin. Dan ini sangat penting, sangat perlu. Tidak ada orang tua yang tentunya menginginkan anaknya gagal dalam hidupnya. Yang hidup semaunya sendiri kemudian tidak dalam aturan atau tatanan-tatanan. Setiap orang tua, saudara, merindukan anak-anaknya berhasil. Demikian juga Tuhan Allah kita yang kita sembah, yang telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan Dia telah memperkenan kita untuk kita panggil Dia Bapa. Dia adalah Tuhan, Allah yang mengasihi kita. Dan Dia telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, termasuk yaitu dengan cara di mana Dia mendisiplin kita, tak kala kita tidak hidup dalam tatanan Tuhan. Saudaraku, kita sungguh yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Allah kita sangat memperhatikan kita, saudara. Kita dibawa dalam suatu kehidupan yang dimana kita, saudaraku, dapat menikmati perkara-perkara yang mulia. Dia, saudaraku, tentunya memberikan perhatian yang luar biasa kepada kita. Dia menyediakan dari apa yang kita perlukan dalam hidup kita, saudara. Bukan saja surga, saudara, tetapi kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang kita butuhkan di dunia ini, Dia mencukupkan, dan Dia, saudara, menyediakan bagi anak-anaknya. Dia tahu kita membutuhkan. Dia tahu bahwa kita memerlukannya. Oleh karena itu, Dia menyediakan bagi kita. Pengasihannya, saudaraku, sungguh tidak dapat diragukan. Karena Dia memelihara dan Dia membawa kita untuk kita boleh menikmati kasih-Nya yang sempurna itu, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan segala ciptaannya. Sedemikian Allah memperhatikan dan Dia mendandani dan Dia membawa dalam musim-musim kepada kita untuk kita menikmati, baik itu pada musim kemarau, musim hujan, dan dalam musim apa saja tentunya Tuhan inginkan. Dalam musim-musim yang diberikan ini, kita dapat menikmati dan kita boleh bersyukur. Akhirnya dari mulut kita akan keluar puji-pujian. Firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 di sana katakan kepada kita bahwa tak habis-habisnya rahmat-Nya. Artinya tiada henti rahmat Tuhan selalu dialirkan, dicurahkan kepada kita, saudara. Kepada saudaraku dimanapun Anda berada. Tak habis-habisnya. Terus dialirkan dan terus diberikan kepada kita, saudaraku. Hal yang ketiga, saudara, pemahaman kita tentang Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang menyelamatkan dan melindungi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saudara, kitalah yang seharusnya yaitu menanggung sengsara. Kitalah yang seharusnya, saudaraku, binasa. Tetapi kita sungguh memuji Tuhan, karena Tuhan Allah kita, Allah yang penuh kasih itu, tidak membiarkan kita hidup di dalam sedemikian ini. Karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu Dia menyelamatkan, Dia melindungi kita, saudara. Tindakan besar pertama yang Allah buat untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa,
Itu sudah nyata tak kala Adam dan Hawa, saudaraku, jatuh dalam dosa. Di sana firman Tuhan menunjukkan dalam Kejadian itu, kitab Kejadian nyata benar bahwa tak kala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang kita lihat dan yang kita temukan bahwa manusia itu ada dalam ketakutan. Mereka bersembunyi, mereka lari di hadapan Allah karena mereka takut kepada Allah. Dan saudaraku yang terkasih, mereka berlari, mereka sembunyi, dan mereka ada dalam kedinginan. Mereka mengenakan pakaian mereka dengan cara mereka, yaitu dengan memakai pakaian dari dedaunan. Kita tahu, saudara, kemampuan daun itu tidak akan tahan lama. Maka di sana, saudara, kalau kita perhatikan jelas sekali bahwa Tuhan sungguh mencari, dan Allah Sang inisiator itu mencari dan menemukan manusia. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan Allah, di manakah engkau Adam? Di manakah engkau manusia? Bukan berarti Allah tidak tahu di manakah manusia itu bersembunyi. Di atas dikatakan kepada kita bahwa kita sungguh mempunyai pemahaman Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu. Demikian juga, saudara, Dia adalah Allah yang tahu keberadaan kita. Dimanapun kita berada, Dia tahu, saudara. Dan kembali dari apa yang dialami oleh Adam, maka Allah di sana, saudaraku, yaitu dengan penyelamatannya itu, Allah yaitu membunuh binatang, saudara, dan mengulitinya. Dan dari kulit binatang itu dipakaikanlah, yaitu sebagai baju ataupun sebagai kain kepada manusia untuk dapat dipergunakan. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa pencurahan darah di sana menjadikan bukti kepada kita tentang pengorbanan. Dan itu mengarahkan kepada kita tentang apa yang Allah akan kerjakan sendiri, yaitu melalui dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 menjadi pralambang bagi kita bahwa itu dikerjakan oleh Dia, oleh Allah sendiri. Karena ayat itu menunjukkan dari apa yang tentunya nantinya Allah akan kerjakan. Saudaraku, Ia mencari kita. Tuhan Allah mencari kita dan Dia menemukan kita. Berbahagialah saudara, berbahagialah kita yang telah ditemukan oleh Allah. Karena apa, saudara? Karena apabila kita telah ditemukan Allah, kemudian kita bersikap untuk boleh merendahkan hati, merendahkan diri kita, maka kita mendapatkan kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi bahwa Allah mengasihi kita. Dan Dia menginginkan agar kita dapat bersatu kembali dengan Dia. Saudara, kita tahu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa itu dan manusia yang diciptakan dengan seturut gambar Allah itu, waktu jatuh dalam dosa, maka gambar itu rusak, saudara. Dan Allah menginginkan, menghendaki agar gambar itu dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, saudara, hal yang sangat perlu dan sangat penting untuk kita renungkan dalam hidup kita bahwa kita perlu menemukan Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita di dalam diri kita agar Tuhan Yesus sungguh boleh memperbaiki hidup kita. Saudaraku yang terkasih, dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, inilah satu statement pernyataan yang keluar dari bibir dari orang-orang yang telah dengan sungguh yakin bahwa Tuhan bersama. Artinya Tuhan telah menyatukan dirinya dengannya. Demikian juga, saudara, kita telah menyatukan diri kita dengan Dia oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yaitu darah Kalvari. Saudaraku yang terkasih, kita melihat apa yang diperbuat oleh pemazmur. Dan ini sebagai penyataan yang sangat penting, saudara.
Pemazmur mengatakan Tuhan menjaga orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga kita, saudara. Menjaga saudara. Karena apa? Karena saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Saudaraku, dan setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang yang dikasihinya. Dan sebagai orang yang dikasihinya, maka tindakan Allah dalam kehidupan kita bahwa Dia memelihara, Dia menjaga kita, saudara. Tak kala kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Allah tahu bahwa dunia ini, saudara, banyak yang dapat membawa kita untuk kita dalam ketakutan, membawa kita untuk kita ada dalam kegentaran, dan sangat mungkin saudara kalian dunia adalah tempatnya di mana malapetaka dan berbagai-bagai hal, saudara. Oleh karena itu, saudara, janji Tuhan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang menjaga kita dan Dia memelihara hidup kita, saudara. Allah menjanjikan kepada kita, saudaraku, agar kita mempunyai ketetapan hati dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab Allah menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan, saudara, kepada setiap kita, kepada setiap pendengar, dimanapun berada. Oleh karena itu, marilah kita sungguh ada dalam posisi sebagai umat yang menjadi penyembah Allah, yaitu Allah yang sejati. Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya yang sudah nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebagai kesimpulan dari topik yang kita bawa pada saat ini, yaitu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia dapat dan mampu mengatasi segala situasi dan permasalahan yang kita hadapi. Dan Dia, saudaraku, akan menjaga kita. Dan Dia akan menghadapi musuh-musuh, akan menghadapi lawan-lawan kita yang dapat mencelakakan ataupun yang dapat merugikan kehidupan kita. Mengapa, saudara? Karena kita telah menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, mari saudara, pendengar dimanapun saudaraku berada, kita sungguh ada dalam kepastian bahwa kita telah menjadi umat yang menyembah Dia, menyembah Allah yang hidup, yaitu Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya yang sudah menyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan dan kiranya saudaraku diteguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Baiklah saudara, untuk mengakhiri perjumpaan kita, kembali kami hadirkan satu pujian untuk Anda yang pasti bahwa saudara diberkati melalui pemberitaan, renungan, dan juga melalui pujian yang kami hadirkan untuk Anda. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sobat Ras Indah, terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Anda telah mengikuti program ini bersama dengan Berita Hidup tentunya. Sekali lagi kami berterima kasih dan saya Pendeta Wahyu Wahono sebentar akan undur diri. Namun saudara, kami tidak akan undur diri sebelum kami berdoa karena kami rindu saudara diberkati melalui kehadiran ataupun kunjungan kami. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
Bapa sudah berkenan kami untuk kami boleh bertemu. Dan Engkau ya Tuhan yang sudah membawa kami dalam berkat rohani, kiranya Engkau juga menolong dan memimpin kami untuk kami boleh sungguh hidup sebagai umat yang menjadi penyembah-Mu. Penyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang lain. Engkaulah Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya di dalam Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi ya Tuhan, pendengar Rasinda dimanapun berada, Engkau Bapa yang menolong mereka. Kami naikkan syukur, terima kasih kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen PI Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan, kursus dasar meliputi satu Tuhan, satu jalan, kabar baik, menuju kedewasaan rohani, dan kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah Berita Mimbar sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Hubungi PO Box 247 Solo 57102 atau email penerbit@hotmail.com, telepon 853-323. Apabila Anda mempunyai pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke Berita Hidup, PO Box 247, Solo 57102. Tuhan memberkati. Bagi Anda yang rindu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup. Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup membuka penerimaan mahasiswa baru program pendidikan agama Kristen dan teologi dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya serta sarana dan prasarana yang memadai. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan di gereja, surat rekomendasi dari hamba Tuhan, disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup, Jalan Solo Kalioso, kilometer 7 Surakarta. Telepon 0271 853 244. Email sttb@indosat.net.id. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.